di Pet Santik Channel. Jadi di bulan November dan Desember ini memasuki musim hujan ya, tahun musim hujan. Jadi kita di sini mungkin akan membahas sedikit tentang penyakit reptil gitu di pada saat musim hujan. Jadi musim hujan ini kan kebanyakan reptil kita di dalam aja terus tidak kena matahari. Mungkin kebanyakan reptil di luar sana juga memakai lampu UVA atau UVB untuk menghangatkan reptilnya. Jadi nggak semua reptil itu di musim hujan ini sehat gitu. Beberapa ada yang sakit seperti flu ataupun sariawan karena kekurangan nutrisi. Nah, di video kali ini kita akan membahas penyakit pilek pada reptil dan bagaimana cara penanganannya. Yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana penyakit pilek ini bisa terjadi pada reptil. Nah, jadi begini, kalau pilek ini terjadi karena pada saat musim hujan, apalagi bulan Desember itu kan, November Desember lah. Itu penyakit pilek itu sering terjadi karena suhunya kan makin dingin. Jadi kelembapan yang di kandang itu makin tinggi kelembapannya. Jadi yang biasa suhunya stabil antara 25 sampai 30 gitu kan suhu kandang. Jadi itu bisa sampai 20 sampai ke bawah lebih dingin lagi. Jadi kondisi si imun dari si hewan ini, reptil ini sama seperti manusia itu tidak stabil gitu. Jadi bisa aja flu ataupun bisa jadi nggak mesti kandang dingin sih. Bisa jadi karena kandang kotor. Kita jarang bersihkan, apalagi kan itu kuman. Jadi ini kan seperti virus ya, flu ini, influenza ya gitu ya bahasa lainnya gitu. Itu seperti virus, jadi nggak mesti kandang dingin, kandang kotor tuh bisa bikin sakit flu gitu. Jadi flu nggak mesti hanya dingin sih, itu aja. Yang terakhir itu biasanya yang menyebabkan ular pilek itu nggak mesti ular sih, reptil ya, kadal bisa ataupun hewan lain yang pilek itu karena stres. Karena stres ini bisa menyebabkan beberapa penyakit, nggak mesti penyakit pilek sih, pencernaan bisa, penyakit. Karena kalau stres ini semua datang itu penyakit, nggak mesti pilek ya. Pencernaan bisa terganggu gitu kalau udah stres. Jadi kita harus membuat kayak kandang lah, kandang tuh harus buat dia nyaman gitu, nggak mesti kandang yang lebar tapi nggak nyaman gitu. Jadi kita pelihara hewan, terutama kan nomor satu itu kandang buat dia nyaman. Dan kalau dia nyaman pasti dia nggak akan stres itu. Jadi walaupun suhunya stabil, makan juga sehat gitu kan, nutrisi tercukupi, kenapa masih sakit ya? Karena dia stres sebenarnya gitu. Mungkin akan kita lihat abis ini kita punya ular gitu, kondisi pilek karena sini sekarang nih hujan ya. Jadi musim hujan ini banyak pilek, khususnya reptil saya di rumah itu banyak pilek. Jadi mungkin di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara penanganan kalau reptil sedang pilek. Nah teman-teman, di sini saya punya salah satu ular yang lagi pilek, lagi sakit. Biasa ular pilek ini kondisinya lemas teman-teman, makan nggak mau nih. Ini udah hampir 2 bulan ya kalau nggak salah pilek. Dia kondisi lemas, makan tidak mau. Itu bisa jadi sariawan juga teman-teman. Kondisi lemas ya. Dia kan terkenal dengan piton pelilit ya gitu teman-teman. Jadi kalau lagi sakit ini lilit pun jadi nggak mau, dia malas gitu. Ini kalau bisa di zoom bisa lihat teman-teman. Gampang aja. Itu perbandingan yang hitam tutup. Oke teman-teman, di sini saya akan bagi tips bagaimana cara mengeluarkan ingus. Jadi obat saya banyak ya, obat tentang pilek itu nggak mesti taruh obat, direndam atau dijemur gitu, bisa direndam dengan ini ya, rebusan air sirih ya gitu. Itu bisa hilangkan bakteri gitu, air sirih itu fungsinya. Jadi kita ini kalau ular pilek ini penanganan awalnya kita harus bersihkan pileknya teman-teman. Jadi kayak manusia juga harus dibersihkan juga biar nggak menumpuk gitu, nggak mengeras. Soalnya nanti kalau nggak dibersihkan teman-teman, ini si ingusnya itu jadi keras teman-teman, jadi abses nanti takutnya. Jadi dia dari hidung ke rongga tenggorokannya itu bisa kita lihat nanti. Itu ada lendirnya juga, ada lendir yang keras, ada lendir yang lembek sebenarnya, cair tuh, seperti di hidungnya. Jadi sekarang saya akan bagikan tips bagaimana cara mengeluarkan ingusnya teman-teman. Oke,
Oke, jadi di sini saya punya alat gitu, berapa alat ya untuk mengeluarkan ingus. Jadi yang pertama itu harus ada wadah air ya, wadah air satu dan cotton bud. Bebas mau berapa nanti pakai untuk bersihkan di rongga tenggorokannya. Suntik sama sendok teman-teman. Saya pakai sendok untuk penahan nanti di ini ya, di rahangnya teman-teman. Ini kalau udah terisi air teman-teman, kalau emang ularnya besar atau kecil itu sebenarnya harus ada 2 orang teman-teman ya. Ini kebetulan ularnya agak lemas jadi agak lumayan enak lah saya pegang gitu. Nah, oke teman-teman, ini kepalanya dipegang teman-teman ya, kepegang, langsung ujung suntiknya ini dimasukkan ke ini, nggak dimasukin di atasnya itu, langsung suntik teman-teman. Oke, kita ambil lagi airnya. Ini ingusnya jatuh dalam wadah teman-teman ya. Jadi biar kita lihat sebanyak apa sih ingusnya di dalam si ular nih, hidung si ularnya. Oke, sekali lagi. Ini sekali lagi saya masukin teman-teman. Ini di sebelah hidungnya mungkin saya akan masukin tes. Walaupun nggak terlihat pilek, mungkin di lubang ini jadi tertahan pilek gitu. Nah. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ya, yang hasil tadi suntik kan saya jatuhkan airnya lagi wadah. Nah ini kelihatan pileknya itu seperti ini teman-teman, ingusnya. Nah, ini banyak teman-teman, cuman kurang nampak di kamera karena lagi mendung juga nih suasana di sini. Ini contohnya gini lah teman-teman. Dan setelah kita suntik itu kan airnya ke tenggorokan tuh. Nah, dari tenggorokan itu keluar dari mulutnya ingusnya, dari ingus ke mulut gitu. Ini dari hidung ke mulut. Nah hasilnya jadi begini teman-teman. Kedua teman-teman ya, jadi kita pakai cara ini ada 2 cara teman-teman. Satu yang bersihkan pakai suntik, satu lagi bersihkan lewat dalam, tolak kerongkongannya gitu teman-teman. Jadi kita pakai sendok. Saya sini pakai sendok ya, bisa pakai apa ya sih penahannya. Kita buka mulutnya untuk nahan giginya. Saya ini untuk tahan giginya teman-teman ya, biar nggak luka. Nanti saya akan buka si rahangnya, buka untuk tahan giginya. Nanti saya akan bantu sama teman saya 1 orang untuk menahan rahang ularnya ini biar nggak ditutup. Jadi saya tuh pakai cotton bud, nanti saya bersihkan di dekat tenggorokan rongga hidungnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia teman-teman, kalau kelihatan si ingusnya berkumpul di bawah tenggorokan teman-teman. Oke teman-teman, yang kelihatan ingusnya menumpuk di bawah. Jadi pakai sendok ini gunanya untuk tahan giginya teman-teman, biar nggak kena kita. Jadi nanti kita pakai cotton bud ini kita bersihkan. Nah kita akan bersihkan semua baru aman. Oke teman-teman, akan kita coba. Ini satu lagi dipegang sama teman saya teman-teman. Dia kesusahan. Ini kurang nampak ya, jadi hasilnya aja ya yang saya kasih nampak. Ini teman-teman, contoh ingusnya. Tutup dulu. Nih. Teman-teman, oke. Ada yang cara ketiga gitu teman-teman, cara yang terakhir. Kalau teman-teman berani gitu bisa gitu teman-teman, tapi itu harus dekat keran air ya teman-teman, biar lebih enak kita cuci mulutnya. Jadi kita ini harus meniupnya teman-teman, di lubang hidungnya ini kita tiup biar dia nanti lebih keluar. Mungkin yang dari si suntik tadi lebih kurang tenaga untuk keluarkan ingus di lubangnya.
mungkin bisa kita tiup teman-teman. Jadi bagi yang berani sih bisa aja sih kalau punya nyali besar teman-teman ya. Bukan masalah takut gigitnya, geli-geli nggak geli juga teman-teman. jadi tinggal tiup aja teman-teman seperti ini teman. Nah itu teman, nanti setelah ditiup itu langsung pergi ke keran air atau pancuran air gitu. Itu dibuka lagi pakai sendok, dibuka, bisa dilihat nanti banyak yang keluar teman-teman. Biasanya bisa dibuka seperti ini bisa teman-teman, dibuka itu biasanya banyak yang keluar teman-teman. Nah ini udah ada yang keluar juga. Nah nanti dibuka gini langsung disemprot aja bisa, atau nggak pakai di keran air pelan-pelan, itu bakal jatuh nanti ingusnya teman-teman. Oke teman-teman, itu yang cara yang ekstrim teman-teman ya, bisa ditiru bisa nggak teman-teman. Tapi yang tadi efektif juga teman-teman, bisa keluarkan juga. Tapi yang ini kan lebih tenaga, lebih kuat teman-teman. Kalau kita tiup ingusnya itu cairannya lebih cepat keluar. Layaknya seperti anak bayi teman-teman ya. Jadi kalau kita waktu bayi itu, kalau kita pilek dulu kan, zaman dulu para orang tua ini sedot hidung anaknya, atau disedot lah kebanyakan ya, disedot. Tapi kan kok saya kurang berani teman-teman kalau sedot, jadi tiup aja teman-teman. Dan begitu teman-teman, 3 cara tips bagaimana mengeluarkan ingus pada ular ya, pada reptil. Jadi untuk iguana, untuk biawak misalnya bisa juga teman-teman, untuk kadal-kadalan, nggak mesti ular aja. Yang penting punya ada nyali bisa sih dari hidung. Oke teman-teman, jadi beginilah hasilnya teman-teman. Jadi si ular udah agak lega untuk bernafas. Jadi tips untuk menguranginya lagi itu nanti terakhir, tenggorokannya itu dibersihkan lagi ya, dibuka lagi pakai sendok gitu. Kalau saya pakai sendok kan, dibuka pakai sendok, pakai spray juga bisa buat bersihkan lagi. Nanti jangan lupa dikasih ini obat gom, obat sariawan ya, namanya gom, GOM. Itu beli di apotik, diolesin aja teman-teman. Kan itu tadi ada yang berdarah teman-teman kan, jadi tinggal diolesin aja pakai obat gom itu, biar yang tadi jadi radang tuh bisa sembuh teman-teman. Dan jangan lupa jaga kesehatan reptilnya, kasih lampu UVA UVB juga boleh pada malam hari, siang juga boleh jemur tipis-tipis, nggak boleh kelamaan gitu, karena kalau kelamaan karena panasnya kan bikin ini teman, jantung lebih berdetak lebih cepat, habis itu lebih penyumbatan gara-gara pileknya ini lebih lama gitu, jadi lebih susah untuk dia bernafas teman-teman. Oke teman-teman, kalau video bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupi lonceng ya. Tetap pantau terus di channel Pet Satik. Komen kalau ada yang ingin bertanya atau lebih lanjut tentang yang lain, untuk penyakit lain, boleh di komen. Nanti kita akan buat video selanjutnya itu tentang materi lain ataupun yang pengalaman yang kami tahu lah gitu teman-teman. Oke teman-teman, see you.